Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk lakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan ini ya di dalam Ulangan tadi ya, bagaimana diawali dia katakan inilah perintah ya. Artinya ini bukan himbauan, ini adalah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Berarti kalau ini perintah, juga ketetapan dan peraturan ini adalah wajib dilakukan. Ya. Bagi orang yang mau hidup di hadapan Tuhan, bagi orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, perintah, ketetapan dan peraturan ini kita harus taati. Bahkan di sana dikatakan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Nah, kepada siapa Allah berfirman ini? Kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Dan saya percaya juga Allah yang sama adalah Allah yang kita sembah, Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, Allah Israel, itulah Allah kita, saudara. Dan ketetapan ini berlaku bagi semua orang yang percaya. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, ya nggak ada persoalan, ya. Hanya karena Dia adalah Allah yang benar, pasti nanti akan kita menghadapi persoalan besar. Ya, kalau kita nggak menuruti itu, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ya, kalau Bapak Ibu tidak percaya, ya udah, ya tidak persoalan. Tapi ingat, karena ini adalah perintah Allah yang benar, Allah yang sudah terbukti kuasanya, karena hanya satu Allah di dalam dunia ini, saudara. Karena Allah-Allah yang lain itu adalah Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah kita, ya, Allah yang sebenarnya ngaku-ngaku Allah. Bahkan mungkin ada orang yang mengakui Tuhan dia, tetapi bukan Tuhan yang benar. Tetapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang benar. Kenapa? Karena dia berfirman kepada umatnya. Bahkan bukan hanya dia berfirman, dia menyatakan dirinya dengan kuasanya. Dia melakukan mujizat sebagai tanda kedahsyatan, kehebatan Tuhan. Dia terlibat di dalam persoalan umatnya. Dia menyatakan dirinya. Dia menyertai orang Israel. Dia menghalau segala musuh-musuh orang Israel, saudara. Atas pimpinan Musa, saudara, dan disertai oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada orang Israel. Di padang gurun selama 40 tahun lamanya, Allah telah membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, bukan hanya Allah yang ilusi, Allah yang dibuat-buat, tetapi benar-benar Dia menyatakan dirinya. Pada siang hari, Allah menyertai umatnya, ya, pada malam hari dan tiang awan pada siang hari, saudara. Dan Dia memberikan makanan dan minuman selama 40 tahun lamanya kepada orang-orang Israel, saudara, untuk menuju tanah perjanjian. Atas seizin Tuhan, bagaimana Musa membelah laut Tiberau yang sudah menghadang di depan mereka. Tuhan membuat lautan menjadi tanah kering untuk dilalui oleh umat yang dikasihinya, saudara. Jadi tidak ada Allah yang hebat, Allah yang luar biasa selain daripada Allah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini, saudara. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang benar. Nah, kalau Dia adalah Allah yang benar, maka kita wajib mentaatinya. Inilah perintahnya, karena Dia yang menciptakan kita,
maka dia memberikan kepada kita peraturan, ketetapan yang harus diajarkan Tuhan Allah kita melalui Musa pada masa itu. Tentu pada masa sekarang adalah hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan, baik itu pengajar, gembala, ya, dan penginjil, saudara. Melalui mereka akan mengajarkan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang diajarkan di sana, saudara? Dikatakan di dalam ayat kedua, supaya seumur hidupmu dengan engkau dan anak cucumu, perhatikan di sini, takut akan Tuhan. Garis bawahi di sini adalah supaya anak cucumu dan juga seumur hidupmu engkau takut akan Tuhan. Sebenarnya apa sih sebenarnya takut akan Tuhan itu? Sebenarnya takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan. Bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, saudara, bahwa takut akan Tuhan itu adalah menghormati, menjunjung tinggi, mengagungkan, kagum kita akan Dia. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan seperti kita takut di dalam kegelapan, saudara, kita menghindari. Justru kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita, saudara. Dan kita berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Nah, perhatikan, pertama yang diajarkan di dalam ayat ini, pertama adalah takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah berpegang pada segala ketetapan dan perintah Tuhan. Berarti, apa yang diperintahkan Tuhan Allah kita, saudara, adalah perintah supaya kita hidup. Supaya kita hidup tanpa bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita, perhatikan apa yang dikatakan, dan supaya lanjut umur. Ya. Lanjut umur di sini bukan hanya usia, tetapi engkau diberkati. Baik secara rohani maupun secara jasmani, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau akan disertai oleh Tuhan. Bagi saya, berkat Tuhan itu bukan hanya secara materi, tapi lebih lagi adalah penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting. Banyak orang yang mencari Tuhan untuk berkat-berkat jasmani, saudara. Tetapi sesungguhnya yang dikatakan oleh Alkitab, saudara, penyertaan Tuhan itu adalah berkat anugerah yang besar bagi kita, saudara. Apalah artinya kita memiliki segala sesuatu tetapi tanpa penyertaan Tuhan? Akhirnya, saudara, kita akan merana dalam hidup ini. Namun penyertaan Tuhan itu, saudara, membuat kita memiliki damai sejahtera, membuat kita memiliki sukacita, membuat kita memiliki kasih akan Allah, saudara. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi jangan hanya kita mencari berkat-berkat jasmani. Karena berkat jasmani itu sebentar ada, sebentar tiada, saudara. Tetapi lihat, penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Seperti yatim piatu, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan bukan karena berkat-berkat jasmani, tetapi jauh lebih daripada itu, supaya Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu menyertai saudara. Itu cukup bagi kita. Bagiku, asalkan Tuhan kumiliki dalam hidup ini, itu cukup bagiku. Sebab pada waktu Allah menyertai kita, saudara, apa yang kita takut? Berkat-berkat jasmani itu Allah sudah sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia, Allah telah menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya kalau kita sudah mengasihi Tuhan, sudah ada di dalam penyertaan Tuhan, percayalah Tuhan akan bela kita. Kalau seorang hebat aja seperti tentara yang mengawal kita, saudara, betapa bangganya kita, betapa nyamannya kita, saudara. Apalagi kalau Tuhan menyertai kita, saudara. Ada musuh-musuh yang tidak kelihatan, saudara, yang menyerang kita. Kalau mungkin tentara yang menyertai kita, saudara, mungkin hanya bisa dia menjaga kita pada musuh-musuh yang kelihatan. Tetapi yang musuh yang tidak kelihatan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kita harus rindu untuk disertai oleh Tuhan. Karena Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita dari setiap langkah kita.
Kalau Allah sudah menyertai kita, nggak perlu kita takut. Itulah sebabnya takutlah akan Tuhan dan lakukan segala apapun yang sudah diperintahkannya, supaya kita memiliki hidup yang berkenan kepada Dia. Nah, bukan hanya pada waktu kita memerlukan Tuhan, kita taat kepada firman-Nya. Di dalam ayat ketiga berkata, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Perhatikan di sini, lakukanlah itu dengan setia. Apa yang harus kita lakukan dengan setia? Yaitu yang diajarkan Tuhan Allah kita melalui Musa dan melalui hamba-hamba Tuhan, saudara. Yaitu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapannya. Dan juga di dalam ayat yang ke-5 nanti, ya, di dalam pasal yang sama, supaya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dimanapun kita berada harus kita ajarkan ini kepada keluar seisi rumah kita, anak-anak kita, saudara. Baik dalam waktu keadaan duduk, waktu kita di perjalanan, kita harus mengajarkan. Artinya kita harus mengajarkan dengan serius kepada anak-anak kita. Makanya dikatakan tadi, ya, lakukanlah itu dengan setia. Dalam keadaan yang baik ataupun yang tidak, saudara, kita harus melakukannya dengan setia. Supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya, saudara, kalau kita taat kepada firman Tuhan itu, maka angkatan generasi kita, saudara, menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kukasihi di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita melakukan hal ini. Pertama, takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, dan yang ketiga adalah mari kita mengasihi Tuhan Allah kita. Kiranya pemberitaan dan renungan firman Tuhan pada siang menjelang sore ini memberkati kita dan seisi rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.